Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali bersama Resapi GKJ Margoyudan Surakarta. Di pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, Allah yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa, karena sampai saat ini Engkau masih memberi hidup kepada kami dan memberkati di setiap kehidupan yang kami lalui. Bapa di surga, kami juga bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam istirahat semalam dan telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan penuh berkat dari Engkau. Bapa di surga, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Engkau urapi hati dan pikiran kami sehingga firman yang tersampaikan akan menjadikan kami semakin mengerti rencana Tuhan terhadap kehidupan kami. Mari Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini kita akan baca dari surat Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sesuai dengan ayat tadi, maka renungan saat ini diberi judul menyerahkan kendali. Menyerahkan kendali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat saya mengunjungi salah satu teman yang terkena serangan stroke, dia masih bisa berbicara, tetapi secara fisik lainnya tidak bisa berfungsi. Oleh karena itu saat saya bertemu dengan orang ini, setelah berbincang-bincang agak lama, muncul pertanyaan dari hati, akhirnya terucap dengan bertanya, pelajaran apa yang Allah ajarkan kepada panjenengan selama masa sulit seperti ini? Dengan spontan orang ini menjawab, kehilangan kendali, Pak. Kehilangan kendali kula. Ini jawaban spontan dari teman saya yang kena stroke ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini memang dulu adalah orang yang sangat teratur dan mandiri dalam setiap apa yang dikerjakannya, apa yang dihadapinya. Memang pekerjaannya menuntut beliau ini untuk sering pergi jauh dan menempuh perjalanan yang panjang untuk pekerjaannya itu. Namun ironisnya, kini ia harus bergantung kepada orang lain dalam segala hal. Mulai dari berpakaian, bahkan sampai menggosok gigi. Ia tak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Yang dapat ia kendalikan hanyalah apa yang ia pikirkan dan yang diucapkan. Ia sadar sebentar lagi ia pun mungkin tidak akan bisa berbicara. Beliau mengatakan, saya dulu selalu mengutamakan pekerjaan. Dan saya tidak pernah benar-benar
menyerahkannya kepada Tuhan. Namun sakmenika benten, Pak. Sekarang saya benar-benar tidak dapat mengendalikannya semuanya itu. Saya benar-benar serba terbatas. Oleh karena itu sekarang saya baru sadar untuk menyerahkan semuanya kepada Kristus sebagai Tuhan dan pemilik hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan ini tentunya juga akan muncul untuk kita, untuk panjenengan dan saya. Saat ini, apakah ini sekarang ini panjenengan semuanya dan saya akan mengendalikan sendiri hidup atau menyerahkan kepada Tuhan? Apakah kita akan mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apa kita akan menggunakan kemampuan kita yang selama ini kita agung-agungkan? Saya bisa ini, saya bisa menyelesaikan semuanya. Tetapi sadarlah, dengan kesombongan seperti itu, kita berarti membiarkan diri kita ini dikendalikan dengan keinginan dosa. Rasul Paulus berkata, hidup yang demikian akan membawa kita pada kematian. Seperti Roma 8 ayat 6 tadi dikatakan, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mau tidak mau, siap atau tidak siap, kelak di masa yang akan datang, kita pun akan kehilangan kendali atas hidup kita ini, yakni saat kita terus bertambah tua. Menyerahkan kendali kepada Allah adalah pilihan yang bisa kita buat setiap hari. Mulai saat ini, mulai detik ini, mari kita menetapkan pilihan kita, menyerahkan kendali kepada Allah dalam setiap item yang kita kerjakan, dari detik ke detik, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Karena kebebasan sejati tidak diperoleh dengan memilih jalan sendiri, tetapi dengan berserah pada rencana Allah. Kebebasan sejati tidak diperoleh dengan memilih jalan sendiri, tetapi dengan berserah pada rencana Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah ingatkan kami melalui firman yang tersampaikan, supaya kami tidak menyombongkan diri, tidak mengandalkan kemampuan kami, tetapi kami lebih berserah kepada Tuhan dalam setiap perkara yang kami hadapi. Tidak menunggu kami harus tua menyerahkan segalanya kepada Tuhan dalam kehidupan ini, tetapi hari ini, saat ini, kami harus terus belajar bagaimana menyerahkan kendali hidup ini kepada tangan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran yang Kau sampaikan kepada kami.
Dan hari ini kan memulai tugas dan pekerjaan kami. Tuhan berkati kami, pimpin kami, sehingga apapun yang kami kerjakan di hari ini betul-betul menjadi berkat bagi saudara kami dan menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat menjalankan tugas di hari ini. Tetap semangat dan sehat. Tuhan memberkati kita.